Salah satu yang menjadi kebahagiaan orang yang berpuasa itu adalah waktu buka. Kalau pas Ramadan tuh mendukung banget, udah perut kenyang, aduh tidur enak. Nah, orientasi puasanya hanya puasa awam. Secara kesehatan pun kan kalau tidur lagi kenyang tuh wah banyak sekali, banyak sekali akibatnya. Salah satunya yang paling bahaya tuh pikun tuh, mempercepat kepikunan. Padahal Rasul itu seorang ummi, tapi memang subhanallah segala syariatnya bisa dianalisa lewat kedokteran dan hampir semua menyetujui apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang sunnah-sunnah yang dicontohkan oleh beliau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Idrisiyah TV bersama saya Ainun Nur Syadia, dan hari ini kita akan mengobrol bersama Ustadzah Yeni Aidah. Selamat datang Ustadzah di podcast Idrisiyah TV di bulan yang penuh berkah ini, bulan Ramadan. Tentunya kita akan membahas sesuatu yang sangat fenomenal di bulan Ramadan, yaitu tentang sahur dan berbuka. Namun sebelum itu kita akan mengupas terlebih dahulu sebetulnya bagaimana tingkatan puasa dalam Islam yang harus kita ketahui secara umum, mungkin seperti itu Ustadzah. Bismillahirrahmanirrahim. Tingkatan puasa sebagaimana ayat dasar tentang Ramadan Al-Baqarah dari mulai 183, tujuan utama puasa adalah la'allakum tattaqun. Tapi karena secara terminologi arti dari puasa itu menahan, al-imsak dari mulai tulung al-fajri ila ghurubi syamsi, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, banyak orang yang terpaku kepada definisi puasa secara fikih saja, yaitu menahan dari yang membatalkan ya. Cara fikih yang membatalkan hanya beberapa hal saja, dari mulai mungkin ada yang makan minum, kemudian muntah disengaja dan lain-lain. Padahal sebenarnya kalau lihat tingkatan puasa itu ada beberapa. Karena tadi tujuan puasanya la'allakum tattaqun, sehingga ulama membagi bahwa tingkatan puasa yang pertama ada yang awam. Yang awam hanya yang tadi, hanya menuntaskan kewajiban, melepas kewajiban saja dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Ada nanti puasa khawas yang panca inderanya juga dipuasakan. Nanti ada beberapa ulama yang mengatakan tidak hanya sah tapi kita mau qabul. Sebab ada hadis Rasul tidak butuh terhadap lapar dan haus jika panca inderanya tidak ikut dipuasakan. Seperti misalkan gibah, namimah, fitnah, itu kan sama saja. Kalau gibah misalkan memakan daging saudaranya, kan daging kan, kalau daging kan berarti membatalkan. Itu istilah atau alasan para ulama. Kemudian ada puasa khawasil khawas yang sampai hatinya juga dipuasakan dari lalai ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pada ujungnya nanti kalau tingkatan puasa ini sampai khawasil khawas, tujuan utama yang puasa la'allakum tattaqun bukan hanya secara fikih, tapi secara tasawuf pun, qabulnya puasa pun kan tidak ada kebahagiaan kecuali amal yang diterima. Min ilmin la yanfa, salah satunya adalah wa amalin, amal yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala yang diterima. Ini adalah tingkatan puasa yang khawasil khawas, yang tujuan puasanya insya Allah selepas Ramadan nanti akan la'allakum tattaqunnya akan terasa gitu. Semoga dari tingkatan puasa itu semakin tahun kita bisa meningkat, ataupun semakin hari di bulan Ramadan ini bisa meningkatkan tingkatan tersebut. Nah, seperti yang tadi disebutkan oleh Ustadzah, ada tingkatan awam, khawas, dan khawasil khawas. Sekarang kita akan sedikit menyerempet dalam bahasan kita hari ini, itu tentang berbuka dan juga sahur tentunya. Nah, untuk mencapai tingkatan yang asalnya awam ke khawas nih, apa yang harus kita lakukan dalam kegiatan sahur gitu, supaya tidak hanya nanti saya makan hari ini untuk menahan dan sampai berbuka saja gitu. Nah, untuk etika-etika dalam meningkatkan tingkatan tersebut bagaimana Ustadzah? Ya, alhamdulillah Rasulullah SAW sebagai uswah qudwah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah al-ajab 21. Jadi segala sesuatu pun dicontohkan oleh Rasul, termasuk tata cara, baik itu berbuka, baik itu sahur. Walaupun mungkin sahur adalah salah satu kebahagiaan, lisoimi farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Salah satu yang menjadi kebahagiaan orang yang berpuasa itu adalah waktu berbuka. Ya. Tapi bukan berarti euforia berbuka
kalau beda antara dengan keimanan atau dengan istilahnya balas dendam mungkin ya. Nah, nanti ada hal-hal yang memang harus dipatuhi. Begitupun dalam sahur. Sahur kan hukumnya sunnah. Nah, nanti tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Tapi jika sahurnya pun sama, tidak sesuai apa yang dicontohkan dengan oleh Nabi Muhammad SAW, maka itu tadi malah jadi nanti ada hal-hal yang sampai mengurangi keberkahan atau tujuan puasa tadi gitu. Jadi walaupun sunnah itu bukan walaupun mungkin ya, karena sunnah pun kita harus mengejarnya. Karena barangkali ada sunnah-sunnah yang lainnya yang kita tinggalkan dan tidak bisa kita lakukan gitu. Nah tadi di sunnah yang sahur ini seringkali ada kebiasaan-kebiasaan, mungkin seperti kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik, seperti saya mau sahur nih dan sahurnya itu ya udahlah seadanya, soalnya nanti biar pas berbukanya bisa saking nikmatnya gitu. Jadi hanya mengandalkan sahur yang seadanya supaya pas buka itu bisa banyak-banyak gitu. Nah itu seperti kalau seperti itu bagaimana Ustaz? Apakah boleh karena mungkin sedikit yang penting sahur, atau harus ada porsinya atau kayak gimana? Ada istilah kalau Ramadan tuh fasting man gitu ya. Ada feasting man, waktunya berpesta gitu ya, bereuphoria pas nanti maghribnya, bahkan nanti berpengaruh supaya makannya banyak. Nah jadi dalam sahur pun ada beberapa hal yang memang dicontohkan oleh Rasul. Salah satunya ketika Anas bin Malik nanya kepada Zaid bin Harisah waktu itu, karena jadi anak angkat Rasul, kemudian sering bersama Rasul. Beliau mengatakan bagaimana sih sebenarnya tata cara sahur Rasul. Beliau mengatakan hanya berjarak kalau dibacakan ayat 50 ayat dari mulai sahur sampai ke subuhnya gitu. Karena apa? Kalau terlalu kepagian kayak tadi sahurnya ala kadarnya, apalagi ada tujuan-tujuan nanti mau makan banyak seperti tadi. Nah padahal Rasul nganjurinnya selain diakhirkan supaya tidak tidur lagi, biasanya ada kebiasaan gitu ya. Sering sekali. Kalau sahur terlalu jam 12 kepagian, padahal tadi hukumnya sunnah, walaupun memang masih disebut sahur gitu. Tapi karena sunnahnya tadi diakhirkan, ini malah terlalu pagi, terlalu malam. Pada akhirnya tidur lagi, ngurus sunnah, wajibnya jadi lepas. Salat subuhnya. Gitu. Jadi biasanya suka ada beberapa kasus kalau terlalu pagi, nanti ada hikmah dari Rasulullah SAW supaya nanti pas waktu puasa di siang harinya tidak terlalu lapar karena diakhirkan. Tapi diakhirkan di situ kan kalau kita ada jadwal imsak, misalkan jadwal imsak kurang lebih 10 menit ke waktu adzan tuh ya. Kita lihat aja. Kalau Rasul dulu mungkin bisa tuntas segitu, kalau kita makannya namanya sama keluarga besar mungkin ya sambil ngobrol sambil apa lama. Ya maksud diakhirkan tuh jedanya misalkan setengah jam supaya nanti gosok giginya atau ada keperluan lainnya. Misalkan kalau yang sudah berumah tangga harus adus dulu gitu ya. Harus lain-lain dulu kan. Dalam bab adus di pembahasan di Ramadan selalu dibahas. Baiknya kalau keramas tuh kan nanti sebelum subuh supaya tidak apa-apa sebenarnya keramas sesudah subuh dan lain-lain, tapi tadi dikhawatirkan nanti ada yang masuk ke lubang-lubang. Nah maka para ulama biasanya menganjurkan untuk ihtiyat, untuk kehati-hatian, menutup celah sadan lidariah, menutup segala kemungkinan, maka diawalkan itu. Jadi karena kalau kita masih banyak aktivitas setelah sahur, yang penting tadi nggak boleh tidur. Nanti banyak bahaya dari segi kesehatan pun jika terlalu pagi terus kita tidur, apalagi bablas subuhnya yang wajib jadi terlewat. Ataupun kalau sahurnya berlebihan, kekenyangan, jadi sholat subuhnya pun malas, atau kalau terlalu kepagian ada waktu tidur lagi. Nah, jadi memang harus pas banget gimana waktunya, minimal atau setengah jam atau 1 jam. Kalau ibu-ibu kan dari masak ya, dari mulai masaknya harus disetting dari jam berapa, harus pagi, harus ini itu. Nah maka sunnah Rasul salah satunya untuk sahur itu adalah selain tadi tidak boleh berlebihan. Kalau masalah berlebih-lebihan baik buka ataupun sahur di Al-A'raf ayat 31, kulu washrobu wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Walaupun memang kalau konsep makan makanan mah kalau kita orang beriman mah halal thayyib. Tapi kalaupun yang halal, yang thayyib, yang baik, kalau berlebihan mah tidak diperbolehkan.
Misalkan iya sahur nama 4 sehat 5 sempurna gitu ya. Segala ada misalkan, tapi apa yang menjadi berlebihan itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Masya Allah, betul sekali. Apalagi fenomena yang sering terjadi adalah setelah sahur tidur itu. Tidur lagi. Remaja padahal tuh di masjid-masjid ataupun di majelis-majelis sering mengadakan kuliah subuh mungkin nanti setiap kuliah subuh itu salah satu upaya untuk menjaga anak-anak muda khususnya yang lagi sekolah dan lain sebagainya supaya setelah sahur itu tidak tidur. Namun memang seringkali karena tadi berlebih-lebihan mungkin ya makannya terlalu banyak ataupun waktunya yang tidak sesuai, jadi harus pas gitu. Waktu tadi sudah memberikan sedikit saran setengah jam deh minimal gitu ya sudah ya, ataupun setepatnya dan terbiasanya mungkin ya. Iya. Ya jadi kalau sahur itu biasanya gini Teh Ainun. Rasul kan sering mengatakan Allahumma barik fi ummati fi bukuriha. Rasul sampai mendoakan keberkahan di waktu subuh. Jadi maupun hari-hari biasa bukan Ramadan, tidur ba'da subuh itu sangat dikecam oleh Rasulullah SAW. Iya. Apalagi mungkin kalau pas Ramadan tuh mendukung banget, udah perut kenyang, aduh tidur enak. Nah, orientasi puasanya hanya puasa awam yang hanya tadi terminologi fikih aja. Menahan, tidak misalkan Ramadannya tidak meningkat dari tahun ke tahun, ada targetan supaya lebih baik. Kan kalau lebih baik mah harus pakai ilmu ya, apa-apa urusan dunia, urusan akhirat, termasuk kalau Ramadan kita mau makin meningkat harus pakai ilmunya. Nah itu di sahur itu biasanya dari sinilah mungkin peran ayah ibu untuk terus mengedukasi. Salah satu kita berikhtiar podcast kali ini terus mengedukasi supaya secara kesehatan pun kan kalau tidur lagi kenyang tuh wah banyak sekali. Banyak sekali akibatnya. Salah satunya yang paling bahaya tuh pikun tuh, mempercepat kepikunan. Apalagi tadi tidak dapat doanya Rasulullah, keberkahan usia, keberkahan rizki, keberkahan ilmu. Itu harus selalu diulang-ulang untuk seorang ayah ataupun ibu di rumah tangga selaku orang tua menanamkan kebiasaan yang positif ke anak. Karena kalau yang namanya hawa nafsu ya, yang namanya keinginan ada maunya gitu seenaknya gitu. Tapi kan kalau belajar cinta ke Allah, cinta kepada sunnah Rasul mah harus dilatih, harus dibiasakan. Beda dengan kecintaan atau kebiasaan yang lain. Maka itu harus ditanamkan secara kuat. Dari mulai dicontohkan, dari mulai mungkin terus diulang-ulang, dari mulai di sekarang ilmu-ilmunya. Dari sebelum puasa bisa disonding gitu ya. Terus kita hadirkan sekarang media banyak gitu. Hasil penelitian analisa kedokterannya, analisa kesehatannya bagaimana tidur habis subuh. Jadi sehingga mereka pun tadi kuliah subuh atau mengikuti kegiatan-kegiatan di ba'da subuhnya pilihan atas dasar kesadaran bukan keterpaksaan. Nah itu biasanya keyakinan tuh harus pakai ilmu dulu. Sebelum Aino yakin, aku yakin, ilmu yakin dulu. Ilmunya gini ya. Kalau habis subuh teh gak boleh ini teh lagi, nah gitu. Selain memang pasti di balik sunnah Rasulullah SAW kan ada istilah kalau wahyu itu melebihi ilmu pengetahuan ya. Padahal Rasul itu seorang ummi tapi memang subhanallah segala syariatnya bisa dianalisa lewat kedokteran dan hampir semua menyetujui apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang sunnah-sunnah yang dicontohkan oleh beliau gitu. Jadi ilmunya juga sesuai dengan ilmiahnya ya gitu. Iya. Termasuk tadi tentang bab sahur dan selanjutnya adalah tidur. Semoga nanti sobat IDTV di sini bisa meningkatkan kembali tingkatan puasanya. Salah satunya mungkin itu menjaga waktu sahur supaya tidak tidur lagi. Dibalik dari sekian hikmah yang ada ya Ustaz dalam melaksanakan kegiatan bulan Ramadan. Oke, ada fenomena lain Ustaz ketika sahur ini yaitu sahur on the road. Nah, itu gimana Ustaz? Apakah ada yang salah di sana atau baik ataupun bagaimana menurut Ustaz? Sebenarnya itu salah satu upaya aja. Kalau mungkin kepala rumah tangga itu manage waktu aja. Karena tahrim kan ku anfusakum ahlikum naro, selain diri kan keluarga dulu upayakan gitu ya. Keluarga dulu upayakan manage, dikondisikan dulu. Apakah mungkin karena ini niat berdakwah atau apa, jangan sampai melupakan istri dan anak-anaknya dikondisikan dulu. Apalagi mungkin mohon maaf misalkan perempuan ya mau ikutan kalau sekeluarga sih ada modal gitu ya. Nanti di rumah kalau perempuan ikut. Kecuali kalau diajak tenon semuanya gitu. Sahurnya bareng-bareng gitu ya.
Ya itu mah tadi lihat situasi dan kondisi. Kalau tentang itu, kalau sebagai upaya dakwah atau menghimpun misalkan anak muda supaya lebih bergairah kalau pakai komunitas-komunitas, sebenarnya tidak ada salahnya. Asal tadi jangan lupakan atau lihat situasi kondisi kita yang harusnya bagaimana gitu. Baik, betul. Jadi bisa dilakukan dengan syarat dan ketentuan berlaku. Nah, syarat ketentuan berlaku gitu. Baik, kita agak bergeser, ceritanya sudah melewati hari-hari berpuasa dan saatnya berbuka nih Ustazah. Fenomena yang sangat terjadi adalah mengumpulkan segala makanan yang ada di depan, di syirkah gitu, di depan market untuk disimpan di rumah padahal tidak dimakan semua. Iya. Nah, itu dari mulai anak kecil sampai dewasa dan tidak ada bedanya seperti itu. Nah, itu seperti apa Ustazah supaya minimalnya langkah demi langkah untuk mengurangi hal tersebut gitu. Malah jadi konsumtif ya waktu Ramadan. Katanya setiap Ramadan pasti Bank Indonesia memperingatkan awas inflasi gitu. Dari mulai gas gitu ya, kebutuhan gas, kebutuhan air, bahkan TNU kebutuhan itu tuh pulsa itu meningkat tuh ya. Banyak banget kebutuhan-kebutuhan, apalagi kalau bulan-bulan sekarang kan lagi rame tuh minyak goreng, tapi nggak ada ininya ya. Nah, di bulan Ramadan ini dikumpul-kumpulkan nih, padahal tadi Rasul pun sama, selain sahur tadi dengan cara fikih, nah dengan cara apa yang dicontohkan, begitupun berbuka. Rasul kan mengajarkan berbuka dengan kurma, kemudian air. Nah, itu kan karbohidrat yang bukan olahan, karbohidrat alami itu mudah banget dicerna untuk mengembalikan, tapi kalau berlebihan apalagi banyak. Nah, kalau udah lapar mah lambung kita berat, kalau berlebihan mah langsung mah. Nah, maka tata caranya Rasul mengajarkan kalau ilmu kesehatan biasanya harus memberi jarak sekitar 1 atau 2 bahkan 3 jam gitu ya. 1 atau setengah jam lah kita mah, yang penting. Nah, itu memang harus dicontohkan ya dari mulai bapak rumah tangga, bapak rumah tangga, ibu rumah tangga mengajak bareng-bareng anaknya berbuka, tadi kurma ataupun air ataupun yang manis-manis gitu ya. Itu pun dibolehkan sama pakar kesehatan pun yang ada suka ada istilah berbuka dengan yang manis gitu. Padahal kalau di hadis Rasulnya berbuka tuh dengan kurma, kalau tidak ada dengan air. Karena ini mah iklan, berbuka dengan yang manis. Marketing. Tapi udah nggak apa-apa, memang pakar kesehatan pun sangat menganjurkan berbuka dengan yang manis dulu untuk mengembalikan energi kita yang hilang. Nah, itu kebiasaan konsumtif pada di bulan Ramadan tuh, biar barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka seperti pahala orang yang berpuasa. Daripada kita tumpuk-tumpuk sama kita nggak kemakan gitu ya, nyunah pun jadi enggak gitu. Malahkah, nah itu maka harus pakai ilmu tadi. Maka jangan langsung makan besar, usahakan walaupun ruangan udah penuh tuh, udah berjajar gitu ya, segala ada, apalagi ada fenomena ngabuburit ya. Iya betul. Yo, hasil ngabuburit tuh dapat segimana, sampai itu di motornya ngegantung berapa kresek gitu. Ya, itu maka sunnah dari Rasul itu tidak seperti itu. Bahkan ada seorang sahabat, Imam Malik ya, Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, beliau ketika berbuka banyak, beliau meneteskan air mata. Beliau tuh kebayang perjuangan Rasulullah dengan istri-istrinya yang subhanallah begitu sederhananya ketika berbuka beliau, dan isar sangat mendahulukan orang lain. Nah, maka ya kita pun harus banyak-banyak membuka siroh supaya kita pun berperilaku sebagaimana perilaku Rasul. Harusnya mungkin puasa ini lebih mengasah kita untuk kepekaan sosial, ada empati ke orang lain, orang boro-boro makan yang banyak gitu ya, gitu untuk beras ataupun untuk apapun nggak ada. Nah, harusnya jadi ajang mengasah kepekaan sosial juga, bukan malahkah ya mungkin kalau tadi anak kecil mah wajar lah namanya berbahagia walaupun kita terus harus edukasi ini keilmuannya begini. Kalau udah emak-emak ataupun bapak-bapak gitu ya, makanya kita perempuan pun ya harus banyak ngobrol-ngobrol dengan bapak-bapak, penuhi keilmuannya. Kadang-kadang kan tadi harus segala ada, jadi kolaknya ada, kurmanya ada gitu ya, protein hewani, nabati, kerupuk gitu ya, wah berjajar gitu. Bukan salah gitu, cuma maksudnya
karena tujuan berpuasa tadi la'allakum tattaqun, justru mengajarkan kesederhanaan dan berempati kepada orang yang laparnya bukan hanya di Ramadan tapi laparnya setiap harinya. Harus lebih berempati ke orang lain dengan cara tadi ada uang lebih mah, seperti hanya Rasul mencontohkan kebaikan di bulan Ramadan itu bagaikan angin yang bertiupnya, ada lebih makanan mah tuh dikasihkan ke orang lain begitu. Mungkin tadi kalau melihat kepekaannya supaya terasa. Jadi ceritanya orang tuanya itu bikin kolaknya banyak, niatnya untuk berbagi gitu, Sada. Tapi karena banyak sekali akhirnya berbagi iya, tapi di rumahnya juga iya. Nah, itu bagaimana, Sada? Karena dia juga menyiapkan banyak di rumah, tapi dia juga berbagi di sisi lain, berlebihan di rumahnya, tapi di sisi lain ada kepekaan sosialnya juga. Nah, itu seperti apa, Kak? Ya, alhamdulillah kalau bisa berbagi, berarti sudah mulai mengilmui dalam hal itunya, dalam hal berbaginya. Tapi tadi untuk berlebihan, hati-hati tadi kalau tidak dicintai ku Allah, bagaimana innallaha la yuhibbul musrifin tadi, tidak suka berlebih-lebihan, malah kata tadi jadi basi, jadi sisa misalkan, ataupun gak dimakan. Jadi secukupnya, sederhananya. Jadi bagaimana hukumnya? Ya tadi ayat yang Al-A'raf 31 itu, Allah tidak menyukai, berlebihan. Tidak disukai manusia pun kita gimana ya, apalagi tidak disukai Allah gitu. Jadi kita ingat lagi ayat yang lain, mungkin sumalatus aluna yauma idzin anin naim, semua kenikmatan ini akan dipertanyakan oleh Allah, maka jangan sampai ada kemubadiran atau makanan-makanan memang yang kita sudah harus bisa mengukur lah mana yang akan habis, mana yang enggak. Alhamdulillah kalau tadi sudah tahu harus berbagi, karena salah satu Ramadan tuh bulan berbagi gitu. Semoga kita semua senantiasa ada dalam keduanya, walaupun berbaginya iya tapi berlebihannya tidak gitu. Insyaallah. Nah, dari berbuka ini salah satunya adalah kan setelah berbuka tuh misalnya tadi kita udah bisa nih berbaginya juga bisa, terus juga udah bisa menahan untuk tidak banyak-banyak gitu, tidak berlebihan. Tapi fenomena selanjutnya adalah kalau sudah makan kan walaupun sedikit tetap aja kenyang gitu, sudah kenyang sampai perutnya tuh kayak kelebihan gitu. Nah, akhirnya setelah datang azan Isya ke WC lah karena ada panggilan alam, tarawihnya telat dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin harus dijaga mungkin ya kesehatannya. Tapi bagaimana misalnya tipsnya, apakah setelah tadi makan yang manis-manis diselingi sholat lalu berbuka dengan yang berat, atau yang sholat dulu, ataupun seperti apa gitu. Nah, kalau tips dari Ustadzah gitu. Makanya kalau lihat hadis Rasul yang tadi berbuka dulu dengan yang manis, menyesuaikan lambung kita, ada istilah kesehatan GERD namanya yang naik, yang GERD itu yang naik katanya ke atas, atau lain-lain lah penyakit banyak yang kalau lambung udah kosong langsung dipakai makan berat-berat. Nah, udah gitu yang jeda dari makan berat dari berbuka itu maka diselingi sama sholat. Nah, begitu. Jadi sunnahnya sampai kita menunggu daripada nanti akhir sholatnya sudah dibuka, karena salah satu sunnah selain sahur di akhir kan adalah berbuka disegerakan kan gitu ya. Iya. Berbuka disegerakan tadi sunnahnya dari Rasul makan dulu yang itu jedanya, nah baru makan besar. Ya jangan sampai kita langsung makan besar, sholatnya terlalu akhir nanti. Nah memang ini kebiasaan ini harus dirobahnya cukup kuat memang. Harus kompak ini mas semuanya, dari mulai ayahnya, ibunya gitu. Harus kompak gitu. Berarti harus terus ngaji Idrisyah TV ya supaya bisa terus menggali ilmunya. Amin. Iya. Nah tadi fenomena berbuka itu tadi salah satunya kan sudah seperti itu. Nah selanjutnya ini di berbuka yang menyiapkannya nih Ustazah, kan ada ibu-ibu rumah tangga yang selalu menyiapkan. Pastinya dia menyiapkan kan perlu memikirkan apakah yang harus saya siapkan gitu. Namun kadang setelah dia memikirkan ada yang tadi berlebihan yang tidak disukai oleh Allah, tapi itu nyata ada di lingkungan kita semua gitu. Besok makan apa ya gitu. Besok anak-anak makan apa ya gitu. Ataupun anaknya sendiri misalnya ibu besok kita makan apa padahal itu belum berbuka gitu. Jadi nah, fenomena-fenomena itu bagaimana cara mengatasinya? Sedangkan ibu-ibu rumah tangga ini membutuhkan inspirasi gitu untuk berbuka besok supaya makin semangat anak-anaknya untuk berpuasa gitu. Iya. Sebenarnya sih tadi kalau niat ibadah, niat melayani gak apa-apa. Jadi Wiyat Siti Fatimah kalau kita makan, menyiapkan untuk suami, untuk anak, karena salah satu yang akan dipertanggungjawabkan oleh para istri adalah ro'iyatun fi baitiha. Nanti terus
mereka itu akan ditanya an ba'liha wa an waladiha, tentang suami dan tentang anaknya. Jadi keperluan di rumah. Kalau niatnya ibadah, ditempelkan menu sahur dan buka selama 1 bulan ditempel. Sebenarnya sih nggak apa-apa. Oh iya. Yang maksud berlebihan itu tadi nanti dalam penyajian tidak terukur. Nah, berlebihan gimana? Kalau hanya untuk inspirasi supaya tadi memotivasi orang yang belajar puasa, kalau mungkin ayah ibunya mah sudah punya ilmu, nah ya, namanya juga ini malah lagi latihan mengasah ketakwaan ala kadarnya, karena kita punya anak-anak yang lagi berlatih. Nah itu mah sebagai apa namanya, targib, sebagai motivasi aja, nyenengin aja supaya semangat, waktu sahurnya semangat, waktu bukanya semangat. Sebenarnya itu tidak apa-apa. Yang dimaksud berlebihan itu nanti dalam penyajiannya tidak apa ya kalau tidak habis sedikit-sedikit mah nggak apa-apa. Ini mah udah tahu kita ukurannya untuk sekeluarga misalkan 4-5 orang. Nah ini penyajiannya gimana tadi, berbagi ke orang lain, apalagi kalau enggak ya alhamdulillah kalau bisa dibagikan, kalau enggak nah gitu. Jadi mungkin tadi bisa jadi inspirasi untuk ibu-ibu rumah tangga supaya menambahkan motivasi anaknya untuk membuat jadwal sahur dan berbuka. Nanti anaknya, oh besok saya berbuka dengan ini gitu. Selanjutnya ada fenomena remaja Ustazah sekarang. Fenomena remaja itu di berbuka setiap hari ada bukber angkatan SD. Besoknya bukber angkatan SMP, selanjutnya bukber angkatan TK misalnya. Ada bukber, kalau ibu-ibu mungkin bukber arisan A, arisan B. Nah, itu seperti apa? Karena bukber ini ada yang memang baik, ada yang memang setelah bukber lupa dan lain sebagainya. Nah, etika dalam bukber ini tuh bagaimana Ustazah? Iya. Kalau untuk kita muslimah misalkan ya, satu lihat status dulu. Kalau udah bersuami, kalau belum bersuami mungkin ayah ibu hati-hati izin. Yang kedua, kalau udah punya suami, tadi posisi kita ridho Allah sudah ada di rumah, ada di ridho suami. Ini muru bukber SD, muru bukber apa ya, memburu-buru yang seperti itu, harus tahu prioritas. Nanti mungkin suami juga ngizinin tapi lihat kita roman mukanya gitu. Beliau tuh mengizinkannya dari hati, dan kita pun harus tahu diri nih di rumah tuh harus bagaimana. Ya alhamdulillah kalau memang persiapan, terus harus tahu diri, jangan bukber terus-terusan seperti tadi. Gimana mau di rumahnya keurus gitu ya. Kan kita harus membimbingkan. Dalam puasa itu nanti ada sunnah dari Rasulullah SAW. Kalau dalam Al-Baqarah 186 masih rangkaian ayat Ramadan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i. Ada sunnah berdoa ya. Dalam riwayat Anas bin Malik, sesudah wafat Rasul, beliau itu punya rumah yang gede, kemudian 100 orang cucunya dikumpulkan, beliau memimpin doa. Jadi waktunya doa mustajab tuh antara itu menjelang berbuka. Jadi banyak yang harus dicontohkan oleh kita kalau kita seorang ibu ataupun nanti seorang ayah. Ada adab-adaban dalam Ramadan yang disunahkan oleh Rasul, sampai ada di rangkaian ayat Ramadan. Kita kan banyak hajat ya, banyak kebutuhan, urusan dunia, urusan akhirat gitu ya. Bahkan akhirat kita harus jadi mazroah, banyak banget. Nah hal-hal tersebut kan tidak hanya diomongkan ke anak, harus dicontohkan gitu ya. Itu adab-adab pertama tadi, harus tahu posisi. Sayang gitu ya, waktu mustajab doa nanti dilewatkan begitu saja gitu ya. Walaupun bisa berdoa di jalan bisa, tapi nanti ada hal-hal yang memang kurang pas gitu nantinya. Jadi tanya ke diri sendiri, posisi kita bagaimana, apakah nanti suami kita ridho, terlihat izinnya. Perempuan mah bagusnya kan waqarna fi buyutikunna ya. Banyak kalau nggak ada kebutuhan anu mendesak mah udah lah banyak diam di rumah gitu. Bukber begitu mungkin kalau 1 kali dalam sebulan atau 2 kali sama keluarga mungkin. Kalau kayak tadi yang SMP, yang SMA, yang kuliah, belum yang arisannya ikut 10. Aduh gimana itu tiap hari gitu. Belum lagi madaratnya nanti ikhtilatnya, belum nanti lagi nungguin bukanya, musolanya tadi penuh gitu lah. Wah banyak lah madaratnya. Walaupun mungkin sesekali ajang silaturahim dengan tadi tidak mendobrak aturan-aturan, ya sebenarnya tidak apa-apa. Tapi tadi kehati-hatiannya, jangan sampai hak-hak Allah yang harusnya dipenuhi. Yang kedua mungkin hak-hak suami. Terus kita sebagai ibu pun harus banyak mencontohkan dan mendamping anak-anak di saat Ramadan yang bulan ini tekan 1 tahun sekali. 1 tahun sekali, dan bulan rahmat magfirah gitulah, idkun minanar, Allah ditumpahkan
yang ujungnya kita dapat Lailatul Qadar ini terlewatkan begitu saja hanya karena tergoda oleh hal-hal yang kurang pokok lah gitu. Walaupun boleh-boleh saja sebenarnya kalau tadi aturan-aturan yang tadinya dilewati begitu. Mungkin tadi jadi boleh satu kali aja ya Ustazah ya. Tapi mungkin sekarang tuh banyak kan lembaga-lembaga zakat yang melaksanakan bukber gitu, bukber untuk anak yatim. Mungkin salah satunya Agni Akhir juga sering melaksanakan 1000 anak yatim dan buka bersama seperti itu. Dan yang lain sebagainya. Nah kan di sana ada hodim-hodimnya nih, ada petugas-petugasnya. Nah bagaimana posisi mereka yang harus melaksanakan road 1000 anak yatim itu ataupun lembaga zakat lainnya gitu yang melaksanakan hal-hal tersebut, sedangkan mereka berposisi sebagai petugas gitu. Apakah apakah masuk ke karakteristik tadi atau yang lain? Iya. Ya alhamdulillah itu mah berarti kan bukan kepentingan pribadi, itu untuk niat syiar, untuk niat dakwah, apalagi menginspirasi orang lain bahwa Ramadan ini bulan berbagi. Ya kata Rasul, barang siapa yang ikut kebaikan, man sana sunatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Kalau kita menjadi inspirator ya, yang menginspirasi banyak orang untuk berbuat kebaikan, para petugas yang justru berada di lapangan, yang harusnya mungkin kalau yang sudah posisi jadi suami berkumpul dengan istri dan anak-anaknya, istrinya harus belajar mendamping anak-anak, suaminya berjibaku dengan hal-hal yang tadi, ya itu mah kebaikan gitu. Kalau syiar mah beda lagi nanti, petugas-petugas pun mungkin di situ dapat kebaikannya justru double ya. Bukbernya udah syiar, udah dakwah, terus nanti dapat hal-hal positif selain beliau bertanggung jawab ke umat, menjadi orang yang bermanfaat buat orang lain gitu. Nah harusnya bukbernya yang gitu aja nyarinya ya. Yang sambil dakwah, jangan yang hanya mungkin mohon maaf bukan berarti tadi nggak boleh, itu mah skalanya kurang luas, hanya urusan pribadi kalau yang tadi. Makanya kalau mau bukber gitu mah bukber Senin Kamis aja lah. Kalau Ramadan suka dijadikan aja, memang kebiasaan ini harus sedikit-sedikit dikikis Ainun. Dikikis sedikit-sedikit kalau baik, kalau kita yang mau meningkatkan tadi tingkatan puasa bagi ke awal misalnya apalagi dari yang kayak gitu. Dan masih mementingkan bukber kayaknya harus dipikirkan lagi ya Ustaz, apakah kita benar-benar akan meningkatkan atau tidak nih di Ramadan kali ini gitu. Semoga nanti yang mendengarkan podcast hari ini juga bisa semakin meningkatkan dengan minimalisir bukber yang kurang mungkin ya, yang kurang ada manfaatnya gitu. Walaupun setiap kegiatan mungkin akan ada manfaat ya Ustaz ya, walaupun ada yang lebih banyak madaratnya ataupun manfaatnya. Selanjutnya ada yang terakhir nih Ustazah, dari tips berpuasa sehat yang tadi walaupun sudah disampaikan beberapa hal, namun ada gak sih Ustaz tips yang sangat-sangat khusus gitu supaya berpuasa kita tuh sehat, bukan hanya sehatnya awam tapi sehatnya tuh sehat hawasil hawas gitu. Iya. Sebagaimana hadis Rasul, sumu tasihu, berpuasalah niscaya kalian sehat gitu ya. Tasihu di sini ya sehat lahir, sehat batin. Sehat lahir secara medis pun kan ini ada puasa, salah satu zakatnya badan adalah dengan berpuasa kan gitu. Jadi memenuhi hak-hak badan yang 11 bulan kita pakai dengan terus-terusan, apalagi puasa sunnahnya jarang gitu ya. Nah, maka dengan puasa Ramadan itu benar-benar membersihkan secara badan pun lebih menyehatkan. Kesehatan atau medis pun sangat sangat membuka tentang keajaiban atau hikmah di balik puasa dari sudut pandang kesehatan. Kalau kita sebagai umat Islam, alhamdulillah kita sudah ada contoh, uswah qudwah, contoh teladan dari Rasul, maka pelajari kembali apa yang disunahkan oleh Rasul dari buka dan sahur dan segala hal yang berkaitan tentang puasa ini, supaya hikmah atau rahasia sunnah di balik apa yang dicontohkan oleh Rasul kita dapatkan. Itu saja caranya, ikuti apa yang dicontohkan Rasul, insya Allah sehat lahir maupun batin. Puasanya meningkat, bukan hanya awam tapi khawas dan khawasil khawas. Alhamdulillah, amin, semoga seperti itu. Selanjutnya yang terakhir pesan untuk ibu-ibu, ada ibu-ibu rumah tangga yang berjuang untuk berpuasa tapi juga untuk menyiapkan hidangan-hidangan untuk keluarga. Buat para ibu-ibu semua harus semangat gitu ya. Ini adalah ladang amal, sebagaimana kita ketahui, naumuhu ibadatun sumtuhu tasbihun amaluhu mudo'apun gitu ya. Amal kita dilipat gandakan. Yang sehari-hari juga, misalkan kita kalau nyuci beras satu kebaikan, dihapus satu kesalahan, kemudian diangkat derajat. Apalagi kalau masaknya sampai berkeringat, kata Rasul, dibangun 7 benteng yang menghalangi dia dari neraka. Apalagi sekarang bulan Ramadan ini dilipat gandakan. Maka ini
ladang pahala mengejar ketertinggalan amal kita, bukan hanya banyak amal dunia tapi menjadi amal akhirat tergantung niat. Maka untuk ibu-ibu bersemangat mempersembahkan yang terbaik untuk mengurus kepada keluarganya gitu. Amin. Semoga ibu-ibu di luar sana yang sedang menonton ataupun yang sedang memasak sambil menonton bersemangat karena sangat banyak sekali pahala-pahala di dalam sana. Baik, terima kasih Ustazah untuk berbaginya hari ini. Semoga bulan puasanya semakin berkah dan bermakna. Baik Sobat IDTV, mungkin itu saja untuk obrolan kita hari ini. Semoga podcast hari ini bermanfaat dan memberikan makna yang lebih dalam bulan Ramadan ini. Dan jangan lupa semoga kita selalu meningkatkan tadi tingkatan-tingkatan puasanya dari hal terkecil pada sahur dan juga pada berbuka puasa. Terima kasih, jangan lupa menonton podcast-podcast yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.